Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kiranya hingga pada saat ini kita masih diberikannya bermacam-macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, kesempatan dan juga keselamatan. Sholawat barangkan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Subandi, NIM 0503193219 dari kelas Perbankan Syariah 5B dengan mata kuliah penganggaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi seputar penganggaran menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan keuangan. Fungsi manajemen adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian agar organisasi bisa mencapai tujuan sebagaimana telah dilakukan untuk mengawal keberlangsungan organisasi yang baik. Adapun pengertian dari penganggaran ini adalah penganggaran atau penyusunan adalah perencanaan yang menggambarkan atau digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Menurut Supriyono tahun 2002. Nah, penganggaran atau yang sering disebut dengan penyusunan anggaran atau budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan satuan moneter. Penganggaran merupakan kegiatan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi atau strategi planning atau yang kita sering sebut planning. Yang kedua, penyusunan program atau programming, dan penyusunan anggaran atau budgeting. Di video kali ini akan membahas anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa yang akan datang pada waktu suatu kurun tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Dalam penjualan memiliki beberapa variabel seperti volume penjualan dan harga jual per unit yang menghasilkan nilai penjualan secara keseluruhan. Nah, di dalam anggaran penjualan ini dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa variabel tertentu yang saling berintegrasi satu dengan yang lainnya. Yang pertama, ada wilayah pemasaran. Yang kedua, ada kelompok konsumen. Yang ketiga, jenis produk. Yang keempat, kelompok salesman. Yang kelima, waktu terjadinya penjualan atau periode waktu. Nah, dan yang keenam, dan lain-lain sebagainya. Berikut ini sumber data penjualan dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama, dari pertumbuhan data. Kita dapat melihat di sini tahun 2005 volumenya 220% atau 220.000. Volume pertumbuhan volume 24.200 dan persentasenya adalah 11.000. Nah, jika dijumlahkan dari tahun 2005 sampai dengan 2009 maka didapat rata-rata volume pertumbuhannya sebesar 33% dan presentasi pertumbuhannya sebesar 12,75%. Yang kedua, terdapat least square. Dengan menggunakan metode statistik untuk membuat ramalan penjualan, salah satu metode yang bisa dipakai adalah metode least square atau yang disebut kuadrat terkecil, yang dapat dinyatakan sebagai berikut.
Y sama dengan A tambah BX. Keterangan Y nilai proyek Y untuk nilai X. A konstanta atau tetap. Nilai Y seandainya X sama dengan 0. B slope menunjukkan beberapa satuan Y akan berubah seandainya X akan berubah 1. Selanjutnya penetapan harga jual produk. Secara garis besar terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga jual produk perusahaan, yaitu pertama metode harga pasar, yang kedua metode biaya plus. Selanjutnya adalah tentang titik impas. Titik impas adalah anggaran penjualan rencana kerja berkaitan dengan aktivitas penjualan perusahaan dalam satu periode tertentu. Rencana kerja tersebut disusun berdasarkan asumsi. Oleh karena itu, perlu perusahaan mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian, tetap tidak memperoleh laba yang sama. Untuk mengetahui volume penjualan minimal tersebut adalah dengan menggunakan titik impas. Titik impas dapat diketahui dengan membagi antara total biaya tetap dengan rasio margin kontribusi dengan rumus sebagai berikut. Dimisalkan dengan contoh soal, PTX menghasilkan dalam 1 tahun 1.200 ton. Untuk menghasilkan produk, biaya tetap dikeluarkan sebesar 360 juta. Biaya variabel dibutuhkan 1.080 juta. Harga jual 1.500.000 per ton. Titik impas. Terlebih dahulu menghitung biaya variabel per ton dari produk. Biaya variabel total memproduksi 1.200 ton sebesar 1.080 juta, maka biaya variabel yang dibutuhkan untuk memproduksi produk sebesar 900.000 yaitu 1.080 juta dibagi 1.200 ton. Nah, didapatlah sebuah rumus titik impas yang dimana B biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per penjualan. Dengan titik impas, biaya tetap total 360 juta dengan per 1 dikurang 900.000 yaitu biaya variabelnya, dan per 1.500 biaya penjualannya, maka didapat hasilnya sama dengan 900.000. Penjelasan mengenai soal ini, suatu contoh soal ini, nilai penjualan minimal senilai 900 juta agar perusahaan tidak mengalami kerugian, atau nilai penjualan mengakibatkan perusahaan belum mengalami keuntungan. Mengetahui volume penjualan agar perusahaan tidak rugi perlu dihitung dengan membagi nilai perusahaan di atas dengan harga jual setiap unit produksi. Titik impas dalam unit. Nah, ini untuk menentukan titik impasnya atau harga per tonnya. Titik impas dalam uang per harga jual per unit produk sama dengan 900 juta dibagi 1.500.000. Didapatlah hasil 600 ton. Nah, bukti dari kedua ini sinkronisasi atau pas ialah laba penjualan dikurang biaya total. Penjualan
kurang biaya tetap, kurang biaya variabel, maka dalam kurung 500 ton dikali 1.500.000 didapat hasil 900 juta. Nah, 360 juta dikurang 600 dalam kurung 600 ton kali 900.000, maka ini kita kalikan dulu. Setelah itu ini dikurang ini, didapatlah hasil 360 juta. Maaf, salah. Maka didapatlah hasil 540 juta. Nah, jika ditotalkan maka hasilnya 0. Nah, disinilah bukti bahwa titik impasnya memang di sini. Baiklah, sekian itulah video dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kekurangan dalam materi, mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.